Gerah banget ini hari. Sepertinya mau hujan lagi, guys. Sudah setengah hari belum dapat penglarisan, belum dapat angkutan ini. Makin sepi saja ini angkutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan subscriber dimanapun Anda berada. Seperti biasa di kesempatan kali ini seputar motor roda 3 masalah-masalahnya. Kali ini masalahnya spare part tiar yang rawan rusak, cepat sekali rusaknya. Kita pelajari di sini apa saja yang rusak, kita ambil kesimpulan menjadi salah satu, kemudian apa saja penyebab komponen itu bisa cepat rusak, dan tips kita memperpanjang masa pakai. Oke, di sini kita kenali dulu sebab-sebabnya. Untuk Anda mungkin mempersiapkan spare part apa saja yang dibeli. Ketika menemui gejala ini, mungkin spare part tersebut bisa Anda bawa-bawa, dan kurang lebih harus punya peralatan kunci-kunci untuk membongkarnya dan memasangkannya. Jangan khawatir, untuk Anda yang masih belum tahu, otomatis masih kesulitan, saya selipkan videonya nanti di layar akhir apa saja. Sebelum kita mulai ke langkah ke situ, kita kenali dulu gejalanya. Gejalanya ketika di engkol starter ini terdengar suara petek, terdengar suara petek ketika di engkol. Itu menjadi salah satu penyebab komponen spare part yang ada gejala indikasi dia minta diganti spare part. Terdengar suara petek di sini, dia nyambungnya ke sini, sebab dari engkol starter ada semacam gear penerus yang menuju ke sini. Terdengar petek di sana, samar sampai petek ke sini. Spare part apa yang harus dipersiapkan? Spare part tersebut yang rusak kita kenali di sini. Yang pertama-tama mungkin saya akan sebutkan peralatan untuk persiapannya. Nanti di sini Anda harus punya tracker. Boleh di link deskripsi, boleh dicek. Saya beli peralatan di Shopee, beli spare part di Shopee. Kabar baik untuk yang di wilayah Jawa Tengah, dari Indramayu, Cirebon, Tegal, di situ ada spare part, toko spare part yang menurut saya recommended atau patut dikunjungi dan dibeli. Ini guys, spare part ini ya. Apa itu? One way starter. Mungkin Anda tidak asing di bagian ini, one way starter. Hanya saja saya ingin berbagi sebab-sebabnya sampai kita menemukan tipsnya supaya ini lebih awet lah di sini. One way starter itu bisa lebih awet. Cara memperpanjang masa pakai one way starter itu salah satunya tidak lain dan tidak bukan, Anda harus tetap mempertahankan electric starter, harus tetap berfungsi. Sebab kenapa demikian? Ini di bagian sini electric starter ketika akan menghidupkan mesin, menggunakan electric starter akan lebih halus dalam dia hentakan awalnya itu sangat kuat sekali. Nah, dengan menggunakan electric starter dia akan lebih halus putarannya, tidak ada hentakan, tidak ada semacam dia cengkraman, bikin kaget di bagian roller ininya, pelor ininya. Ini disebut pelor starter. Ada beberapa produk yang disarankan, ada yang original dan yang bukan original. Nanti lihat saja, cek di deskripsi di atas. Untuk Anda yang belinya di Shopee, tuh saya merekomendasikan beberapa toko yang harganya
sangat rekomendasi buat rekan-rekan driver motor roda 3 dalam membeli spare part. Mengapa bisa rusaknya? Kadangkala di ini bisa kurang dari setahun. Mengapa bisa jadi kurang setahun? Karena pemakaian engkol starter. Mengapa engkol starter bisa jadi bermasalah ke sini? Karena seperti yang saya katakan tadi, electric starter bisa memperhalus gerakan ininya, cengkraman pelor ininya. Sementara dengan menggunakan engkol starter itu hentakannya bisa menjadi kaget atau secara tiba-tiba dia maklum ya, itu kan manual, digejeluk begitu, digejeluk. Sementara untuk electric starter dia pergerakannya akan lebih halus. Set. Nah, untuk digunakannya engkol starter dia akan kaget di bagian sini dalam cengkramannya, sehingga akibatnya ditimbulkan di sini banyak aus. Tuh ada cengkraman, ini terlalu kaget ini. Ini akibat dari pemakaian engkol starter terus-menerus. Mengapa saya berbicara seperti ini? Sebab saya sering memperhatikan, sering membandingkan antara pemakaian electric starter dan engkol starter. Sebab dahulu sekali ketika dari awal motor ini kondisi baru sampai usia motor sekitar 3,5 tahun baru ganti one way starter. Sebab ini pemakaian elektrik starternya masih normal, dinamo starter masih normal, aki masih normal, penerus kiri starternya yang berdiam di magnet itu masih oke, masih layak pakai. Nah, kemudian di penggantian kedua saya mengganti ini, di videonya boleh dilihat di layar akhir caranya. Hanya perlu tracker magnet. Tracker magnet yang saya gunakan menggunakan Supra atau Grand Tekiro tip 02. Untuk yang mau beli silahkan dilengkap, saya selipkan di kolom deskripsi. Yang belum punya aplikasinya silahkan di download di situ untuk mempermudahkan Anda menuju ke toko, terutama bagi rekan-rekan yang berdiam di sekitaran Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Oh iya, Jawa Tengah lah. Dari Tegal, Pekalongan sampai Semarang, toko rekomendasi toko online-nya oke punya dalam penjualan spare part. Malah lebih mahal di daerah saya di sini di sekitaran Jawa Barat, Jakarta dan Bekasi. Selisihnya beda jauh banget. Saya jadi berhubung di Shopee banyak gratis ongkir ya, nggak apa-apa, itu berbeda 1 sampai 1,5 hari pengiriman barangnya sampai ke sini. Ini saya menggunakan Grand dengan catatan ininya selongsong ininya, cangklong ininya harus dibuka. Ini saya lupa taruh ada bersama tuasnya, dibeli satu. Untuk merek Tekiro ini ulirnya sangat kuat sekali. Maklum Tekiro mereknya sudah terkenal dengan harga sedikit mahal lah, tapi ada harga ada kualitas ya. Kembali lagi ke permasalahan di sini, ini kurang lebih bisa jadi kurang dari setahun diakibatkan dari sebab-sebabnya pemakaian engkol starter atau kick starter, karena dinamo starternya mungkin sudah tidak normal. Di video yang pertama juga saya menghidupkan dinamo starter yang habis karbon brusnya. Nanti dilihat di video akhir juga, nanti saya kasih untuk media pembelajaran lah. Itu yang saya berikan hanya ilmu dasar, hanya berbagi pengalaman yang telah saya lakukan, yang telah saya pelajari di motor roda 3 PR ini. Untuk yang pembelian ininya bisa untuk sekarang di daerah di Shopee juga ini bisa beli ininya doang. Ini kan yang rusak, yang aus hanya roller atau pelornya di bagian ini. Boleh dilihat di link deskripsi yang pertama itu pembelian rollernya. Saya hendak menggantian hanya ini sekitar 60 ribuan lah, sekitar ini
soalnya satu set ada ini 120 sampai 130. Bahkan di daerah Jawa Tengah nih, daerah Jawa Tengah malah lebih murah, 100.000 sampai dari 95.000 sampai 100.000. Cek aja ya situ. Sebabnya mengapa saya mengganti ini, sebab saya periksa di sini selama ininya tidak ada goresan yang dalam. Goresan dari mana? Ketika goresan ini pelor ininya terlalu mengganjal, dia semacam menggores inilah ke sini. Selama ininya tidak tergores, menurut saya ini bisa dipakai, sehingga kita bisa beli ininya saja. Yang paling bagian utamanya ininya kan. Ini udah mulai ompong nih. Kadang-kadang kan kalau jebolnya parah, dia bisa macet. Yang bikin macet itu kan ininya nih, dudukan roller ini ada yang patah, sehingga dia mencengkram ke kerkas atau ke bagian sininya tergores parah. Tapi terserah sih, saya sarankan untuk Anda yang ingin praktis beli satu set berbeda tipis, silahkan. Berarti dapat disimpulkan terdengar suara pletek itu kadang-kadang kan kalau udah parahnya dia sampai ngelos. Sudah saatnya dipersiapkan one way starter. Ini ya, ini loh. Kadang-kadang dulu saya pernah sekitar berapa kali ya, 3 kali sama ini. Yang keempat kalinya dipasang ini sudah mulai ada terasa pletek tadi ya. Pletek tadi kadang-kadang sudah 10 kali engkolan dia nyeket, enggak nyangkut. Itu tanda-tandanya pletek, jegur. Kadang-kadang malah ringan banget ini, jadi penyebabnya. Sebab di sini kita lihat tadi, kalau di sini dilihat langsung sangat jelas, di sini tuh ada yang pletek itu mungkin ini meleset tuh. Terlihat kan tuh bedanya di sini. Bagian ininya tuh tergores, banyak goresan, artinya dia cengkramannya sudah kurang bagus, kurang kuat, sehingga kadang-kala yang lebih parahnya dia ngelos. Spare part biar yang cepat rusak ya seperti ini. Sebabnya yaitu pemakaian terlalu sering pemakaian kickstarter. Tipsnya ya harus hidup electric starter. Oke, hanya itu saja berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya hendak mengganti ini. Untuk pemasangan ini jangan khawatir, di sini ada dudukannya masing-masing, sehingga kita tinggal gini doang. Sesuaikan dengan dudukannya. Tuh dia udah ini bener tuh, udah longgar begini. Tinggal begini doang, pasangkan pakai baut L6 atau kunci L6, kunci sok L6. Saya sudah punya, lupa tadi nggak buat contohnya. Oke, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.